Berarti di ambune iki bapake gak ekonomi kan? Nah, Halo. Halo. selamat siang. Akhirnya kita bisa nongol berdua di sini. Iya, Pak. Setelah sekian lama. Ya, terbentang jarak ruang dan waktu. Sibuk, Pak, sibuk. Oke, gimana? Kita bisa mulai? Ya, pertama-tama yang paling bagus gimana? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, harapan saya teman-teman juga sehat juga. Dengan kondisi cuaca yang masih pancaroba kalau saat ini ya. Jadi sehari hujan, sehari kering. Iya, di Jember ya. Bener. Kalau di Jember. Oke, Kalau di Jember juga hujan, panas. Panas sorenya hujan tiba-tiba. sama. Ini juga mendung di posisi Malang dan sekitarnya. Di sini panas, Pak, malah. Nanti malam hujan ini. Ya wes, jaga kesehatan. Ya, siap. Itu pasti. Oke, bisa kita Oke, mulai? boleh, Pak. Ini Baik. saya juga, Pak. Ini ada sebenarnya yang ngusulin untuk live itu saya sendiri, Pak, buat apa namanya hari ini. Karena saya sedikit kepo-kepo, banyak kepo-keponya juga. Kayak gitu. Oh, Ini ya, yang ya, ya. pertama, itu kan IHSG selama sepekan ini kan menurun, Pak. Sepekan lalu. Ya, Itu menurun. Terus kapitalisasi pasar juga menurun, frekuensi transaksi hariannya juga menurun kayak gitu, Pak. Tetapi, Pak, yang saya kagetkan setelah saya lihat di berita itu ada investor-investor asing itu yang malah beli 10 saham besar di Pak di Indonesia kayak gitu. Dan kagetnya juga dari 10 saham terbesar di Indonesia itu nggak ada nama BBCA, Pak. Padahal kan yang ya anak mahasiswa ketahui itu BBCA kan yang penguasa market lah kasarannya kayak gitu. Itu oke. kira-kira apa alasannya kok investor-investor asing itu malah ketika ISG turun malah kita di apa ya, malah memburu saham-saham Indonesia itu, Pak? Kira-kira apa? Baik. Saya mulai dulu dengan bahas terkait dengan IHSG ya. Ya, Memang sepekan terakhir dan sampai hari ini IHSG tidak ada perubahan yang signifikan pada pergerakannya ya. Jadi kalau view-nya, kalau kita lihat secara teknikal, ini untuk jangka pendek, IHSG ini berpotensi konsolidasi ya di area support sekitar 6.770. Jadi kalau kita perhatikan hari ini tutup sesi 1 di posisi 6.900. Cuman secara umum ya supportnya IHSG ada di 6.770 dan resistennya ada di sekitar 6.994. Jadi kalau posisi sekarang ini lebih dekat dengan resisten daripada dengan supportnya. Jadi ada potensi penurunan ya jika nanti IHSG-nya gagal untuk menembus resisten di area 6.990. Itu ya. Jadi overall view dari IHSG kita masih cenderung melemah. Nah, terkait dengan tadi ada 10 saham yang dibeli asing ya. Ini memang begini, korelasi dengan adanya geopolitik global di mana terjadi perang ya. Ini kita ada sedikit imbas positif tanda kutip, itu di mana para fund manager itu mengalihkan investasinya dari negara-negara yang dekat dengan area konflik itu ke negara-negara berkembang, di antaranya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi kalau teman-teman perhatikan, transaksi di ketiga negara ini ya, untuk aliran dana asing, ini lumayan mengalami sedikit kenaikan ya. Kalau boleh saya sebutkan, ini untuk BRI ya, BRI ini untuk seminggu kemarin ini ada net buy itu sekitar 98 miliar ya untuk asing aja. Kemudian Bank Mandiri ini 157 miliar.
ya. Betul yang dikatakan tadi, kenapa BCA? Nah, BCA ini untuk seminggu kemarin memang masuk daftar jual untuk investor asing, yaitu kalau boleh saya sebut nominalnya sekitar 276 miliar. Gitu ya. Jadi memang agak sedikit anomali antara gerakan BRI dengan BCA. BRI Mandiri sama BCA. Jadi untuk BCA-nya memang dia lebih banyak yang jual daripada yang beli, gitu ya. Nah, kalau dari sisi fundamental, sebenarnya untuk BCA sendiri tidak ada yang perlu dikhawatirkan kenapa banyak investor asing yang menjual saham tersebut. Ya. Tapi kalau kita perhatikan memang dari sisi teknikal, ya ini BCA memang dia mengalami fase turun sejak tanggal 26 Mei kemarin. Jadi terus gimana kesimpulannya? Kesimpulannya kalau kita perhatikan mulai 3 hari, ini untuk BCA membuat higher low, artinya titik terendahnya itu semakin tinggi. Dan ini artinya ada potensi dia untuk kembali uptrend. Jadi BCA ini menurut saya ini masih cenderung bisa untuk kembali up ya dengan range harga sampai sekitar 9 ribuan gitu ya. Kalau hari ini BCA masih di kisaran 8.650. Jadi kira-kira targetnya sampai ke 9 ribuan. Jadi dari fundamental BCA-nya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Jadi masih bisa kalau kita mau mulai kembali membeli saham tersebut, justru dengan harga saat ini yang saya rasa masih di harga diskonnya ya. Kalau penurunan saat tanggal 26 Mei kemarin. Saya kira itu. Oke, kekepoan saya yang kedua, Pak. Ini kan dari awal tahun sampai sekarang itu banyak saham-saham yang memang kayak kasarannya mengalami tekanan di tahun ini. Apalagi ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di luar sana yang menyebabkan saham-saham itu memang mengalami tekanan. Tapi ada satu saham yang memang ini baru saya notice juga, Pak. Dan kebetulan sekarang saya membelinya kayak gitu. Dari sahamnya Bank Permata, Pak, BNLI. Ini dari awal tahun sampai per hari ini itu mengalami kenaikan pesat lebih dari 200%, Pak. Yang dimana di awal tahun itu sahamnya itu senilai 970, sekarang per hari ini itu 3.290, Pak. Kira-kira yang menyebabkan juga itu apa, Pak? Kok bisa Bank Permata ini tiba-tiba melesat gitu, Pak? Oke. Saya coba bahas secara umum dulu ya, terkait dengan awal tahun. Memang di awal tahun 2025 ini kalau kita perhatikan agak anomali gerakannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya begini, sebelum tahun 2025 ya, ini untuk hampir semua saham atau pergerakan IHSG pada umumnya ini mulai naik ketika dia memasuki fase di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari gitu ya. Nah, untuk tahun 2025 ini hal tersebut tidak terjadi, bahkan lebih cenderung saham-saham atau pergerakan indeks itu mulai mengalami penurunan. Di antaranya disebabkan karena satu, kita barusan mengalami pelantikan presiden baru ya, otomatis semua pelaku market itu akan melihat seberapa efektif dari program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya mungkin teman-teman ketahui ada makanan bergizi gratis ya, MBG. Nah, kemudian yang awal tahun itu memang kita ada sedikit penurunan itu karena ada sektor pengetatan di sektor pemerintah ya. Jadi kan di era Presiden Prabowo dia menekankan perlunya pengetatan terutama untuk sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan industri-industri misalnya kayak perhotelan gitu ya, karena ada larangan untuk rapat di hotel dan sebagainya. Nah, circle-nya atau siklusnya dengan adanya pengetatan tersebut itu akan berimbas terhadap sektor lain ya. Karena kalau kita ketahui dengan adanya pengetatan di sektor perhotelan misalnya, itu ada rantai ya, pasokan makanan dan sebagainya, sehingga satu tertutup maka yang lain akan ikut tertutup juga gitu ya, sehingga permintaan akan barang dan jasa itu menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu yang membuat IHSG kita tertekan gitu ya. Nah,
Kalau kemudian kita kaitkan dengan Bank Permata atau BNRI ya, nah sebenarnya Bank Permata ini kalau Anda perhatikan memang dia nggak pernah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan di data kita ini sejak tahun 2021 ya, ini cenderung turun. Kemudian pergerakannya ini mulai naik itu sebenarnya di bulan Agustus di tahun 2024 ya. Nah, kemudian sempat dia mulai turun lagi dan dia dilanjutkan kenaikannya di awal tahun 2025 sampai sekarang. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kenapa bank ini menjadi naik ya, itu karena dari Bank BNRI sendiri ya atau Bank Permata ya, itu nilai kapitalisasinya juga sudah mulai naik ya. Itu data per bulan Maret tahun 2025. Ini market cap-nya sudah sekitar 81,89 triliun ya. Nah, itu didukung juga karena pendapatan operasionalnya yang naik ya sebelumnya. Jadi year on year-nya laba bersihnya itu melesat 38% ya untuk Bank Permata sendiri. Kemudian dia juga ada penyaluran kredit yang naik sekitar 9%. Nah, dari sisi fundamental perusahaan yang bagus ini akhirnya mempengaruhi minat investor untuk membeli saham tersebut karena sebelumnya harganya rendah ya, di bawah terus. Kemudian dia mulai ada kenaikan karena ada laba yang naik ya sampai 3,6 triliun di tahun 2024 kemarin, sehingga mendorong investor untuk melirik saham ini yang tadinya menjadi tidak tertarik ya sekarang menjadi tertarik karena memang cukup bagus menurut kami ya, karena 38% itu untuk sektor perbankan dengan lesunya ekonomi seperti saat ini itu sudah cukup bagus ya, year on year kenaikan dari laba bersihnya sampai 38% tersebut ya. Kemudian NPL-nya itu untuk bank ini juga lumayan bagus ya, karena berada di level 2,1 kalau nggak salah kemarin saya baca analisa fundamentalnya ya. Sehingga cukup bagus dengan diimbangi tadi labanya yang naik dan NPL yang turun, jadi membuat investor banyak yang tertarik di saham ini. Saya rasa itu rasanya ya. Ya, alhamdulillah saya sudah beli. Jangan lupa untuk jual, karena biasanya itu pada pinter beli tapi tidak pinter untuk jual ya. Jadi kebanyakan investor kita itu belinya betul ya, beli di bawah, ketika naik dia nggak mau jual, akhirnya harganya turun lagi gitu ya. Artinya ketika ada potensi-potensi pembalikan arah, kita harus siap-siap untuk melepas ya. Kalaupun toh nggak semuanya ya kita jual separuh dulu untuk amankan profit dan sebagainya. Ya, karena kalau kita lihat tekniknya juga dia belum ada koreksi sama sekali untuk saham BNRI ini. Takutnya ketika sekali ada yang profit taking dalam jumlah yang cukup besar, dia harganya kembali turun dulu. Ya, paling enggak dia kalau turun lagi bisa ke 2.500-an lah ya untuk Bank Permata ini. Saya juga jarang Pak kepikiran buat jual. Nah, ini kelemahan investor kita ya. Saya banyak menemuin juga di kalangan para investor itu yang kecuali kalau memang time frame-nya dia memang jangka panjang ya, kami nggak bisa komentar. Tapi bagi yang trading ya, itu biasanya belinya betul ya, itu nanti jualnya yang salah. Ya. Artinya sudah waktunya jual, nggak jual-jual, akhirnya nyangkut lagi gitu ya. Kecuali kalau memang kita punya time frame waktu jangka panjang di atas 1 atau 2 tahun, silakan kita tinggal lihat fundamental, selama fundamentalnya bergeraknya masih positif, ya kita masih bisa untuk pegang saham perusahaan tersebut. Oke. Ini live-nya sampai jam berapa, Pak? Masih banyak waktunya kan? Ya 10 menit lagi ya, sebelum kita break untuk makan, karena kita belum makan juga ini. Ya, sama. Saya diet, Pak. Alhamdulillah. Ini Pak, ini ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dan semoga bisa mewakili teman-teman yang lihat di sini, karena teman-teman yang lihat ini teman-teman KSPM, Pak. Jadi semoga aja bisa mewakili teman-teman yang lihat. Jadi teman-teman itu beranggapan kalau semisal trading itu apa ya? Kebanyakan teman-teman di KSPM itu menggunakan analisis teknikal itu untuk
menganalisis investasi jangka panjang, Pak. Nah, dan mereka itu cenderung kayak males untuk lihat fundamentalnya dari perusahaan itu, Pak. Nah, dari teman-teman, dari jenengan mungkin apa ya? Menurut saya kan ini kan caranya yang keliru, Pak. Balik gitu, Pak. Karena memang teknikal itu kan kita melihat kebiasaan atau budaya-budaya investor juga itu, Pak. Melalui candle-candle itu, Pak. Nah, kalau semisal fundamental kan memang kita lihat laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, tapi teman-teman itu malah cenderung malesnya lihat laporan keuangan itu, Pak. Dan mereka itu bisa dikatakan kayak ngikut-ngikut. Karena iklan saham atau apa-apa, itu anunya grafik-grafik kayak gitu. Ngikut-ngikut, makanya mereka lebih senang menggunakan teknikal atau yang biasa kita lihat itu di grafiknya. Nah, kalau semisal dari jenengan mungkin ada saran untuk teman-teman karena memang teman-teman ini juga apa ya, mulai per hari ini juga terjun langsung ke dunia saham khususnya di teknikalnya. Ada saran nggak dari jenengan untuk teman-teman ini supaya teman-teman ini lebih teliti lagi dan lebih mau sabar karena teman-teman nggak sabaran, Pak, greget pengen beli rasanya kayak gitu, apalagi ketika teman-teman udah mentok itu menggunakan faktor feelingku api iki, nah baru dibeli itu. Mungkin ada saran buat teman-teman di sini, Pak. Baik. Jadi dalam dunia investasi itu, teman-teman ya, yang harus kita perhatikan, kita harus bisa profiling diri sendiri. Ini selalu saya sampaikan ketika kita edukasi di masyarakat, baik masyarakat umum maupun mahasiswa. Artinya apa? Kenalilah diri kita sendiri. Kita ini investasi untuk apa sih gitu kan? Nah, masing-masing orang itu pasti tujuannya beda. Mungkin kalau seusia saya ya, ini investasinya adalah untuk persiapan pensiun misalnya. Nah, teman-teman mahasiswa ini kan mungkin punya tujuan. Ada yang mungkin buat lanjut kuliah, ada yang mungkin untuk modal menikah, gitu ya. Nah, yang menjadi patokan adalah ketika kita sudah menentukan seberapa jangka waktu yang akan kita inginkan dalam berinvestasi, nah itu baru kita menentukan planning kita. Contohnya begini, kalau memang kita ini investasinya untuk jangka panjang, ya, jadi kita memang mau nggak mau kita harus pakai fundamental, teman-teman ya. Artinya kita memang beli valuasi dari satu perusahaan tersebut, gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai valuasi, ya, kemudian kita bandingkan juga dengan mungkin core bisnis dan persaingan di masa mendatang, nah kita bisa membeli saham satu emiten yang akan kita beli atau kita jadikan investasi untuk jangka panjang. Itu satu. Nah, kemudian kedua, untuk technical analisa itu memang lebih sederhana ya. Kalau kita baca grafik dengan baca fundamental itu tentu kita lebih gampang baca grafik ya. Dan hampir semua influencer kemudian kayak iklan-iklan investasi itu yang lebih banyak dibahas adalah terkait dengan technical. Dan gampang memang gitu ya. Nah, untuk technical sendiri ini sebenarnya kan kita pakai untuk satu jangka pendek. Yang kedua adalah untuk menentukan titik di mana kita masuk dari satu emiten tertentu ya. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Kita maunya jangka panjang tapi masuknya pakai technical gitu ya. Bukan tidak bisa kita gunakan ya, tetap bisa. Cuman itu kurang valid kalau menurut saya. Jadi kalau kita perhatikan kalau teman-teman yang orang-orang yang sukses ya di pasar modal ya, kenapa sih kayak Lo Keng Hong itu sampai bisa sukses ya? Karena mereka satu jangka panjang, kemudian yang dipakai ya mau nggak mau kita harus lihat fundamentalnya gitu ya. Kalau misalnya kita tidak melihat nilai satu perusahaan tersebut, kemudian kita asal beli ya, di kemudian hari ada harga yang turun. Atau misalnya rasio hutang, misalnya yang paling banyak kita bahas itu biasanya rasio hutang. Nah, di situ kemudian kita melihat ada satu perusahaan yang harganya menarik, tapi rasio hutangnya tinggi ya. Pasti dia nanti akan kembali ke fundamentalnya juga. Lama-kelamaan harga sahamnya akan turun ya. Banyak kasusnya. Misalnya ada kayak Bumi Resort dulu ya. Dulu itu termasuk saham yang menjadi primadona ya. Hampir semua investor punya. Kemudian ketika fundamentalnya mulai jelek, itu banyak orang yang nggak mau untuk jual saham tersebut. Akhirnya yang Bumi itu, yang 7.000 ya,
itu 7.000 per lembar menjadi 5.000, 4.000 sampai sekarang hanya meninggal kisaran di harga seratusan ya, 118 atau 117 itu masih banyak orang yang nyangkut, dan kami masih banyak pasien-pasien yang portofolionya nyangkut bumi di harga atas ya, kisaran masih di atas 3.000. Itu karena ada kesalahan ketika dulu bumi ini kan kalau kita perhatikan ya, kalau mungkin teman-teman bisa flashback ke belakang, itu dulu termasuk saham yang bagus sebenarnya, tapi semakin kesini dia rasio utangnya semakin tinggi. Dan di saat itu banyak orang-orang itu yang cenderung untuk hold saham tersebut, padahal kita tahu bahwa rasio utangnya semakin banyak, sehingga ada titik di mana dia sudah nggak bisa mengembalikan dari hutang tersebut, gitu ya. Sehingga harga sahamnya itu turun. Gitu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwa kalau memang kita mau berinvestasi, ya kita harus menganalisa. Kita nggak boleh ikut-ikut FOMO ya, atau ikut siapapun. Kenapa? Karena aset kita yang kita masukkan ini menjadi tanggung jawab kita pribadi, gitu ya. Ketika kita sudah aset masuk, kemudian aset kita menurun, siapa yang paling banyak mengalami kerugian? Kan kita sendiri gitu ya. Kalau influencer atau teman-teman yang tadi menyarankan, ya paling ya gimana ya, ini harganya turun, kita tunggu dulu. Mungkin sebatas itu. Tapi nilai aset kita kan kita yang paling banyak mengalami kerugian ya. Mau jual nggak bisa misalnya, ataupun kalaupun bisa dijual harganya jauh dari harga belinya, sehingga ruginya semakin banyak ya, semacam itu. Jadi teman-teman perhatikan juga terkait dengan tempo yang kita inginkan, kemudian mau tidak mau kita memang harus menganalisa dari saham itu. Karena disitulah harta kita mau kita tempatkan, aset kita mau kita tempatkan, gitu ya. Dan saya rasa mungkin teman-teman kalau memang menginginkan diadakan sekolah pasar modal, nanti kita bisa diskusi, kita adakan by online gitu ya. Karena di teman-teman di KSPM di Unmu kayaknya kita belum pernah ada ya SPM baik fundamental maupun teknikal. Jadi mungkin bisa diagendakan, Mas. Oke Pak, ini ada satu pertanyaan dari pemirsa juga. Tanggung Pak. Ya, silakan. Benarkah semakin banyak lot saham yang kita punya, semakin tinggi juga capital gain-nya, dan semakin besar juga dividen per tahun yang kita terima? Apakah seperti itu? Baiklah, Mas Siap ya. Nah, ya, kalau terkait dengan tadi ya, apakah semakin banyak lot, itu capital dividen yang dibagi itu semakin banyak? Tentu ya, karena pembagian dividen itu kan persentase nanti berdasarkan jumlah lot yang kita pakai, yang kita punya, sorry. Jadi semakin kita punya banyak lot di situ, maka nanti pembagiannya akan semakin besar. Tuh. Kemudian yang kedua, apakah semakin banyak jumlah saham ya, jumlah emiten yang kita punya ini bisa memberikan gain terhadap kita ya, ini relatif. Jadi menurut saya memang kita disarankan untuk tidak menaruh telur dalam satu keranjang yang sama ya. Artinya kita ada diversifikasi. Nah, kalaupun toh kita diversifikasi, itu sebaiknya tidak dalam jumlah yang banyak banget ya emitennya ya atau sahamnya. Artinya kita mungkin bisa pilih 4 sampai 5 perusahaan yang memang betul-betul kita pelajari fundamental dan teknikalnya, nah kemudian baru kita amati dari pergerakan nilai saham tersebut ya. Karena ada juga yang sampai kadang-kadang kalau kami yang di pasar modal itu kita punya satu orang itu yang sampai punya 20 emiten gitu ya. Nah itu pasti nanti pusing kemudian akan pasti ada yang terlewat. Artinya dari 20 itu ada yang seharusnya sudah bisa dijual karena kebanyakan ya akhirnya kelewat turun lagi gitu ya. Jadi saran kami ini lebih baik kita batasi ya maksimal 4 atau 5 emiten lah, itu sudah cukup ya. Itu aja, nanti kalau harganya pas naik semua gitu kadang kita juga sudah pusing untuk mengamatinya gitu. Syukur-syukur kalau memang diversifikasinya ke produk yang berbeda, misalnya ada saham, ada reksadana, itu lebih bagus ya, atau obligasi. Saya 3 aja udah mumet. Pak mana pulang? Pak Ares. Oke, saya Pak Ares. Siap. Oke, sebentar ya. Tadi ada tamu. Nah. Aman aja. Oke. Silakan. Ini udah Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada tadi. Belum terjawab juga. Rajin menabung dan investasi reksadana, saham, obligasi, atau ETF itu bagus untuk
jangka pendek, menengah, dan panjang. Bagusnya untuk yang mana, Pak? Bisa diulang? Saya scroll pertanyaannya tidak menemukan ini. Ini rajin menabung dan investasi di reksadana, saham, obligasi, Oh, dan itu bagus untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. oke. Bagusnya untuk Baik. Nah, menurut saya kalau untuk saham sama obligasi, ya, ini kita lebih cenderungnya untuk obligasi itu lebih cenderung jangka panjang. Karena kalau obligasi memang kalau kita perhatikan dalam jangka pendek itu biasanya kenaikannya tidak terlalu signifikan, sama dengan reksadana ya. Jadi time frame untuk obligasi sama reksadana itu paling enggak, kalau menurut saya, hemat saya itu di atas 1,5 tahun, gitu ya. Itu baru kelihatan. Nah, kalau saham ini tergantung juga saham apa yang kita punyai. Untuk kategori saham-saham yang blue chip itu memang biasanya kita bisa waktunya di bawah 1 tahun itu sudah kelihatan keuntungannya ya. Tinggal kita bisa melihat sejauh mana pergerakan dari saham-saham tersebut itu. Jadi masing-masing instrumen investasi ini mempunyai jangka waktu yang berbeda kalau menurut saya ya. Jadi kalau saham itu memang menengah sama panjang, reksadana, obligasi itu lebih baik jangka panjang. Nah, kalau ETF ini jangka pendek biasanya karena dia pergerakannya juga lumayan ya. Hampir sama kayak inilah kalau kita perhatikan kripto gitu ya, itu lebih jangka pendek ya. Jadi kalau jangka panjang itu akan terlalu banyak beresiko untuk instrumen investasi yang semacam ini. Rasa itu. Oke, udah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Ini sudah karena saya juga udah lapar. Ya. Mungkin untuk market talk pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di minggu depan. Ya, Pak. Minggu depan ada kan, Pak? Ada. Silakan tiap Senin ya kita ya. Oke, siap, Pak. Aman. Kayak gitu. Kalau Buat ada pertanyaan, teman-teman di list nanti sampaikan pas kita bertemu di minggu depan, gitu ya. Oke. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silakan di list atau disimpan. Minggu depan kita bakalan live lagi. Tapi mungkin dengan host yang berbeda, bukan saya lagi karena saya sibuk. Itu aja. Mungkin itu aja live pada siang hari ini karena terima kasih, maju terus Bursa Efek Indonesia. Siap, terima kasih Mas Muhammad Chandra. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, saya izin live ya. Oke. Makasih semuanya yang udah hadir. Jangan lupa di follow IG KSPM-nya, oke? See you di minggu depan.